Kali ini spesial dibuat untuk teman lulus. Kita akan membahas soal kompetensi sosiokultural secara tuntas sampai kamu paham. Semua akan dibahas di Kita Belajar PPPK bersama saya, Hoirul Umam. Teman lulus, kali ini video Kita Belajar akan membahas 5 soal tentang sosiokultural. Nah, kita langsung saja ya untuk soal yang pertama. Di sini kita lihat dulu pertanyaannya. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui pertanyaannya, kita baca secara keseluruhan. Anda adalah seorang guru yang juga merupakan istri seorang lurah. Di lingkungan tempat tinggal, Anda dikenal sangat murah hati dan aktif dalam berbagai kegiatan yang mengkoordinasikan banyak orang. Anda adalah sosok yang mudah bergaul dengan berbagai kalangan serta dapat menarik hati para warga masyarakat di lingkungan Anda. Nah, berkat kepiawaian Anda dalam bersosialisasi, suami Anda pun terpilih berturut-turut menjadi lurah selama 2 periode. Saat ini di lingkungan tempat tinggal Anda terdapat pendatang baru yang merupakan kaum minoritas yang kemudian menjadi warga Anda. Nah, suatu ketika Anda dan suami diundang untuk menghadiri acara keagamaan para warga baru yang merupakan kaum minoritas tersebut. Kehadiran Anda sangat diharapkan sebagai orang yang sangat dihormati di lingkungan tersebut. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, kita ingat kembali, sebagai seorang guru, kita harus memiliki 4 kompetensi. Salah satunya adalah kompetensi sosial. Nah, indikator kompetensi sosial itu yang tertuang di Permendiknas nomor 16 tahun 2007 sebagai berikut ya. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi, serta berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Bisa beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Nah, berdasarkan hal tadi, berdasarkan kompetensi sosial yang tertuang di Permendiknas, maka di nomor 1, jawaban yang tepat adalah yang E, menghadiri undangannya sampai dengan selesai. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita lihat dulu pertanyaannya, bagaimana Anda menyikapinya? Nah, ini berhubungan dengan sikap kita. Kita baca soalnya. Anak Anda mengalami demam tinggi dan kejang-kejang sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Sejak malam sampai saat ini Anda di rumah sakit menemani anak Anda yang masih terbaring lemah. Anda sedikit merasa lega karena hari ini adalah hari libur sehingga Anda tidak perlu izin dari sekolah dan meninggalkan para peserta didik. Setelah beberapa lama kemudian, Anda memeriksa gawai Anda dan melihat banyak panggilan masuk yang tidak terjawab. Ternyata, salah seorang peserta didik yang sudah menjadi alumni membutuhkan raport semester 1 sampai dengan 5 sebagai syarat untuk melakukan tes kerja di sebuah perusahaan. Alumni tersebut tidak mengambil raport sejak awal karena malu belum membayar lunas SPP-nya. Saat ini ia sangat butuh untuk memfotokopi raport karena tes kerja tersebut akan dilakukan keesokan harinya. Raport para peserta didik tersimpan di suatu ruangan khusus yang bernama ruang arsip. Dan untuk bisa masuk ke ruang arsip sekolah, harus ada pendampingan dari wali kelas. Bagaimana Anda menyikapinya? Di sini ada suatu permasalahan. Yang pertama, masalahnya adalah anak sedang sakit. Yang kedua, adalah salah satu alumni membutuhkan raport semester 1 sampai dengan 5 sebagai syarat melakukan tes kerja. Nah, sebagai guru, kita tidak boleh merugikan kedua belah pihak. Coba kita lihat yang A.
Yang A di sini adalah merugikan alumni. Karena apa? Karena harus menunggu sampai hari kerja sebagai konsekuensi. Kemudian yang B, memarahi siswa, bukan solusi yang tepat. Yang C, segera ke sekolah untuk mendampingi siswa mengambil rapot, juga kurang tepat. Karena apa? Karena anaknya ditinggal sendirian. D, tidak menanggapi siswa. Berarti di sini acuh tak acuh. Itu merupakan sikap yang buruk. Nah, yang tepat adalah yang E, win-win solution. Nah, jadi kita minta tolong penjaga sekolah mendampingi siswa dan mengawasi melalui video call dari gawainya. Ini adalah jawaban yang paling tepat dan paling bijak di antara jawaban yang lain. Teman lulus, mari kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Mari kita baca. 5 tahun yang lalu, saat Anda pertama kali menjadi seorang guru, terjadi insiden di sebuah kelas di mana Anda menjadi wali kelasnya dan sedang mengajar di kelas tersebut. Nah, salah seorang anak kehilangan smartphone yang baru diberikan oleh orang tuanya saat pelajaran praktik sedang berlangsung. Anda dan semua siswa mencari ke semua sudut dalam ruang kelas serta memeriksa satu persatu tas dan meja di setiap siswa, namun tidak ditemukan. Keesokan harinya, orang tua siswa yang kehilangan smartphone datang ke sekolah dan mencaci maki Anda. Sebagai seorang guru baru yang belum memiliki banyak pengalaman, Anda hanya menangis karena merasa sakit hati dipermalukan di hadapan para rekan guru yang lain oleh orang tua siswa tersebut. Beberapa minggu kemudian, masalah tersebut pun selesai dan ternyata hanya sebuah kesalahpahaman dari siswa yang lupa menyimpan smartphone di suatu tempat. Tetapi setelah kejadian itu, Anda segera pindah tugas mengajar ke sekolah lain dan belum sempat terucap maaf atau penyelesaian yang memuaskan dari orang tua siswa yang telah mempermalukan Anda. Suatu ketika, Anda sedang belanja di sebuah swalayan. Anda bertemu siswa tersebut dan orang tuanya. Mereka menyapa Anda dan hendak menghampiri, sedangkan saat itu kondisi swalayan sedang ramai. Maka yang Anda lakukan adalah, mari kita ingat lagi, di sini ada problem, tadi ada anak kehilangan smartphone, kemudian setelah dicari ke semua sudut ruangan kelas, smartphone-nya tetap tidak ada. Nah, orang tua siswa yang kehilangan smartphone datang ke sekolah dan mencaci maki Anda. Sedangkan di sini hanya ada kesalahpahaman dari siswa yang lupa menyimpan smartphone di suatu tempat. Belum sempat terucap maaf atau penyelesaian yang memuaskan, dan tadi bertemu di mall atau swalayan. Apa yang harus dilakukan? Kita ingat kembali di 4 kompetensi guru. Nah, hal yang mewakili dalam ilustrasi soal ini adalah kompetensi kepribadian, yang mana indikatornya berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Nah, yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kita lihat yang A. Yang A bukan jawaban yang tepat karena di sini tidak menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap. Kemudian yang B, mengacuhkan, ini juga bukan merupakan jawaban yang tepat. Kemudian yang C, membalas sapaan mereka dengan ramah. Oke, benar, tetapi di sini segera meninggalkan swalayan. Ini juga bukan merupakan jawaban yang tepat. Yang D, ini masih mengingatkan kesalahpahaman yang terjadi, yaitu mengungkit-ungkit hal yang sudah terjadi. Ini bukan merupakan salah satu sikap pribadi yang mantap, stabil, maupun dewasa. Nah, yang E, itu adalah jawaban yang tepat. Karena apa? Karena di sini mencerminkan sikap yang dewasa, stabil, serta arif. Karena apa? Karena di sini menyapa kembali dan memberi sambutan hangat seolah tidak pernah terjadi masalah. Teman lulus,
Kita masuk ke soal yang nomor 4 di kompetensi sosiokultural. Langsung saja, di sini sudah ada pertanyaan ya, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kita lihat permasalahannya apa. Kita baca terlebih dahulu. Setiap tahun seorang guru harus membuat laporan PKG atau penilaian kinerja guru yang dikumpulkan dengan tenggat waktu tertentu. Hari ini adalah hari terakhir pengumpulan laporan PKG di sekolah Anda sebelum dikirim ke dinas. Anda sangat yakin bahwa laporan sudah Anda kerjakan dengan tuntas jauh-jauh hari dan Anda simpan di laci meja kerja di ruangan kantor Anda. Pagi ini, Anda ingin mengambil laporan PKG untuk dikumpulkan ke salah satu guru yang menjadi koordinator. Tetapi ternyata, laporan PKG tersebut tidak ditemukan di laci meja kerja Anda dan hal ini membuat Anda panik. Laporan tersebut Anda cari ke sekitar meja dan sudut ruangan dibantu oleh rekan kerja Anda. Sayangnya tidak ditemukan juga. Akhirnya Anda memutuskan untuk mencetak ulang laporan tersebut dan meminta tanda tangan kepala sekolah untuk pengesahan. Namun, kepala sekolah yang harus menandatangani laporan Anda sebulan lalu baru saja dimutasikan ke sekolah lain, sehingga untuk mendapatkan tanda tangannya Anda harus membuat janji temu dengan kepala sekolah tersebut. Setelah mengirim pesan singkat pada kepala sekolah yang bersangkutan, Anda pun sepakat untuk bertemu di sekolah tempat dinasnya yang baru pada saat itu juga. Ketika Anda sudah berada di atas motor dan bersiap menstarter motor Anda, 2 orang siswa perwalian menghampiri Anda dan melaporkan bahwa telah terjadi kehilangan gawai pada salah satu teman mereka di kelas. Tepatnya saat jam pelajaran praktek oleh salah satu guru produktif yang masih berlangsung hingga saat ini. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini kasusnya adalah kita sebagai wali kelas. Kemudian kita sudah membuat laporan PKG, tapi ternyata laporan PKG tersebut hilang, serta kita harus menandatangani ke kepala sekolah. Nah, tapi kita sebagai seorang wali kelas itu harus bertanggung jawab juga terhadap siswa perwalian. Kita lihat jawaban yang paling tepat ya, kita telaah dulu. Yang A, menegur guru praktek. Ini bukan merupakan hal yang bijak. Yang B, melapor kepada kepala sekolah dan ditindaklanjuti. Karena siswa itu adalah siswa bimbingan kita, maka yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah ya kita turun tangan untuk menemui siswa tersebut. Yang C, segera berangkat memperoleh tanda tangan dan menyerahkan semuanya. Ini juga bukan merupakan soal hal yang bijak karena mementingkan diri sendiri. Yang E, segera menelepon pihak kepolisian. Sebaiknya ketika kehilangan gawai di sekolahan itu diselesaikan di sekolahan terlebih dahulu. Nah, jadi yang tepat itu adalah yang D. Kita temui dulu siswa perwalian, setelah itu kita temui kepala sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kelima di kompetensi sosiokultural. Bagaimana strategi yang akan Anda lakukan pada semester selanjutnya? Nah, kita lihat soalnya. Saat pembagian raport, Anda merencanakan memberi waktu 5 menit pada tiap orang tua siswa yang namanya dipanggil ke depan untuk mendiskusikan tentang kemajuan belajar siswa di kelas sebelum menyerahkan raport. Kebetulan, ini adalah pengalaman pertama kali Anda menjadi wali kelas dan harus menghadapi 40 orang tua siswa yang akan menerima raport anak-anaknya. Saat membagi raport, ada orang tua siswa yang sangat antusias mengetahui perkembangan belajar anaknya di kelas, sehingga terus bertanya melebihi batas waktu yang ditentukan. Ada juga orang tua yang terus-menerus curhat tentang masalah pribadinya pada Anda. Hal ini menyebabkan suasana menjadi tidak kondusif. Bagaimana strategi yang Anda lakukan pada semester selanjutnya? Jadi pada semester selanjutnya. Kita telaah dulu yang A, membagikan rapor siswa pada orang tua sesuai nomor urut tanpa sesi konsultasi perkembangan siswa. Ini bukan merupakan hal yang baik ya, karena orang tua tidak diberi waktu untuk melakukan konsultasi perkembangan siswanya, baik di rumah ataupun tanya jawab tentang perkembangan siswa di sekolah. Yang B,
membagikan rapor siswa pada orang tua berdasar pada orang tua yang hadir terlebih dahulu. Ini juga bukan merupakan persoalan yang pas, karena persoalan yang ada itu adalah orang tua itu curhat terus-menerus sehingga waktunya itu banyak. Jadi melebihi batas waktu. B, bukan solusi yang tepat. Kemudian yang D, memasang timer pada meja Anda sebagai pengingat juga bukan merupakan hal yang tepat. Karena apa? Karena membatasi dengan wali murid itu juga merupakan hal yang tidak sopan. Yang E, tidak membatasi waktu sesi konsultasi pembagian rapot. Ini bisa mengakibatkan waktu yang ditetapkan itu nanti bisa mundur jauh. Dan bahkan bisa ada kemungkinan orang tua yang mewakili siswa di absen terakhir itu mendapat giliran paling akhir dan paling siang. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Kita pisahkan sesi konsultasi dan pembagian raport itu menjadi 2 hari. Jadi ada win-win solution. Win-win solutionnya konsultasinya bisa tercapai dan pembagian raportnya bisa tercapai. Nah, teman lulus, dalam menyelesaikan soal sosiokultural, ada baiknya juga teman-teman itu mempelajari secara detail tentang apa? Indikator pengukuran kompetensi kepribadian guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Selain belajar dari buku, teman lulus juga bisa belajar lewat kelas bimbingan belajar PPPK di Kita Lulus. Nah, silahkan simak paket-paket ini. Langsung saja klik link ini dan gunakan kode promo YTO UMAM 50. Nah, teman lulus, kalian tahu tidak bahwa pemerintah itu memastikan pendaftaran untuk PPPK akan dimulai bulan Mei hingga bulan Juni 2021 berbarengan dengan CPNS. Kemudian, tahap seleksi dari CPNS dan PPPK dijadwalkan pada bulan Juli hingga bulan Oktober tahun 2021. Pengumuman kelulusan akan dilakukan pada bulan November 2021 serta pemberkasan dan penetapan NIP dilakukan pada bulan November 2021 hingga Januari 2022. Jadi, sudah siap belum teman lulus? Sampai ketemu di video kita belajar selanjutnya.